Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Pasti semuanya sehat di rumah ya. Adik-adik, hari ini kita merayakan hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh dapat menikmati hari-hari kami dengan baik. Dan kalau pada saat ini kami masih hidup dan ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kuat, gagah dan hebatnya kami, tetapi karena kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan sebelumnya saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Adik-adik, saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
Halo, selamat pagi. Ada sukacita? Puji nama Tuhan, luar biasa. Anak-anak sekolah minggu Bukit Sermon, luar biasa. Sudah bangun dari pagi untuk menantikan, untuk menikmati, untuk merayakan hari raya Paskah. Oh, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yo, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kami dalam istirahat kami semalam. Dan pada pagi hari ini kami akan menikmati firman Tuhan. Dan kami pun boleh merayakan Hari Raya Paskah karena Engkau telah bangkit dan boleh mengalahkan maut. Bapa dalam surga, kami serahkan firman yang akan disampaikan saat ini. Boleh membuat hati kami diberkati, hidup kami diberkati, penuh dengan sukacita. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, kakak harap kalian sudah megang Alkitab masing-masing ya. Ya, coba kakak lihat. Wah, iya, Alkitabnya sudah dipegang. Wah, mantap. Wah, pakai handphone? Boleh. Tapi benar-benar dibuka ya. Jangan dibuat main ya. Jangan buka aplikasi yang lain apa ya. Tok-tokan gitu loh. Nggak boleh. Saat ini kita serius, kita baca firman Tuhan. Oke? Oh iya, benar. Kamano akan sampaikan, Kamano akan kasih tahu dari kitab apa? Dari kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Ingat ya, kitab Lukas pasal 24 ya, 24 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Sudah semua? Oke, Kamano akan bacakan secepatnya ya. Oke, kalian dengarkan. Tapi kalian juga boleh menyimaknya ya. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat yang kedua, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Kemana yo mayat Tuhan Yesus? Yuk kita baca lagi. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Waduh, siapa ya? Yuk kita baca lagi yuk. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang keberapa anak-anak? Pada hari yang ketiga." Begitu semua. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Wah, luar biasa ya bacaan firman Tuhan kita saat ini dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Yuk kita lihat apa yang kita dapat saat ini. Kamano akan berikan tema saat ini dengan judul atau dengan tema bersukacita. Berarti kalau bersukacita tidak tapi bersukacita, yeay, senang. Itu adalah bersukacita. Ya, pasti kalau bersukacita itu wajahnya itu wujud bersukacita. Nah, kenapa kita harus bersukacita? Yang pertama, karena kubur kosong menyatakan bahwa Yesus telah bangkit. Loh, bagaimana bisa? Karena Tuhan kita, karena Yesus adalah benar-benar anak Allah. Itulah bukti nyata dari Allah yang kita sembah, Allah yang kalian punya, Allah yang kalian sembah adalah Allah yang hidup. Tidak hanya dia mati, tetapi dia boleh bangkit, boleh mengalahkan maut. Nah, yang kedua, poin yang kedua, mengapa kita bisa bersukacita dan mengapa kita harus bersukacita? Karena ada perubahan.
Perubahan dari apa? Dari duka cita, dari sedih menjadi sukacita, ya kan? Loh, ingat waktu Tuhan Yesus mati, waktu Tuhan Yesus disalib, semua orang yang bersedih, ya kan? Ibunya Yesus, ibunya dari saudara Yakobus, tadi dikatakan di situ mereka pergi ke kubur. Ibu Magdalena, lalu ibu saudara Yakobus dan ibu dari Yesus pun di situ mereka bersedih saat Yesus meninggal. Tapi saat Yesus bangkit, melihat kubur itu kosong, mereka tercengang, namun mereka dikuatkan oleh mereka yang berbaju kilauan, ialah malaikat. Di situ dinyatakan bahwa dikatakan, tidak ingatkah kalian? Dan pada akhirnya ayat ke-8, mereka ingat akan perkataan Tuhan Yesus. Begitupun kehidupan kita anak-anak. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus bersuka cita karena kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang boleh mengalahkan maut. Yang kedua, Allah yang mengubah duka cita kita, Allah yang mengubah sedih kita, Allah yang mengubah air mata kita, yang menghapus air mata kita menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan, menjadi hal yang tidak terhingga dalam wujud kebahagiaan kita. Kakak yakin pada hari ini kalian pun akan merasakan hal yang sama. Nah, wujud dari sukacita kita, wujud dari kebanggaan kita akan Allah yang hidup harus kita tunjukkan dari perubahan hidup kita. Ada perubahan yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus lebih rajin baca firman Tuhan. Yang kedua, kita harus lebih rajin berdoa. Yang ketiga, kita harus menghormati, mencintai, mengasihi, membantu orang tua dan sesama. Kakak yakin pasti kalian bisa, pasti kalian mampu. Kakak yakin pasti kalian mampu memberikan perubahan itu, menunjukkan perubahan itu, karena kalian adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan sukacita dan harus bersukacita di dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada hari ini. Teruslah kita menjadi anak-anak yang berkati untuk memberkati orang-orang yang ada sekeliling kita. Ingat tadi firman Tuhan apa? Kita harus bersukacita. Ya kan? Karena apa? Karena kita punya Allah yang kuat, Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang apa? Yang pastinya bangkit. Nah, kalau hidup pasti bangkit. Yang kedua karena apa? Karena memberikan perubahan dari duka cita, dari menderita menjadi sebuah sukacita, menjadi sebuah kemenangan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini, semoga bisa kita lakukan dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, tadi firman Tuhan disampaikan. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami, mampukan kami, anak-anak-Mu, untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jangan lupa, ada lomba menghias telur, ya. Jangan lupa, ada lomba menghias telur. Nanti informasinya akan disampaikan oleh Ibu Ani atau Kakak Ani, ya, dari guru-guru sekolah minggu di Bukit Hermon. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Selamat Paskah. Dadah.